Ya, Pak Dek. Ya. Pak Dek Arte, mari kita jalan-jalan. Nah, ini dia ya bonsainya. Wih, banyak sekali. Nanti kita Bukan dekatkan ya. bukan banyak. Eh, Halo sahabat bonsai, berjumpa lagi dengan saya dan teman saya dalam channel Long Life Education for Bonsai Lovers. Kali ini saya jalan-jalan salah seorang pebonsai ya, yang di samping ini yang saya hormati ya. Beliau adalah penua sebagai seniman yang ada di Bali Utara, dan beliau adalah seorang pebonsai yang sangat lama ya, yang sangat lama. Nah, untuk hari ini saya berada di rumah Pak Kadek. Mungkin pertama-tama saya ingin perkenalkan beliau. Bolehkah Pak Kadek perkenalkan diri, siapa nama lengkap Pak Kadek? Oh iya, terima kasih Pak D. Nama saya Made Ngurah Suwarto, biasanya dipanggil Dek Ade. Di mana lokasinya Pak Kadek? Oh iya, Bisa dikasih tahu? lokasi saya di sebelah barat Terminal Sukesade, di lingkungan Padang Banu, Kelurahan Sukesade. Ya. Nah, di sini saya ingin bincang-bincang tentang perjalanan Pak Kadek selama menggeluti merawat bonsai, biar teman-teman tahu ya, beliau punya banyak koleksi bonsai ya. Nah, nanti kita jalan-jalan melihat-lihat tanaman bonsai yang dimiliki oleh Pak Kadek Arte. Nah, sebelumnya saya ingin tahu Pak Kadek, Iya, iya. perjalanan Pak Kadek pertama sekali, kenapa Pak Kadek suka bonsai? Oh iya. Bisa ceritakan ya? Iya, terima kasih Pak D. Pertama saya cinta seneng dengan bonsai itu kan pada awalnya, pada waktu saya masih kuliah ya. Saya kuliah di UNUD, waktu itu di sastra, Fakultas Sastra. Nah, kebetulan di sana itu saya istilahnya di Renon itu ada Pak Tawi namanya. Saya seringlah mainan ke sana. Kalau dulunya sebelum di bonsai saya di anggrek deh, di anggrek. Iya, iya. Seneng dengan anggrek. Begitu libur pulang dari Denpasar ke Singaraja beli bibit anggrek, simpen. Akhirnya karena perkenalan saya dengan Bapak Tawi ya, Pak Tawi, waktu itu dia buka stand di daerah Renon itu. Nah, di sanalah saya mulai senang dengan bonsai gitu deh. Berarti Pak Kadek udah lama menyenangi tanam-tanaman ya? Iya, sudah lama masalah tanaman Awal-awalnya, hias dan gini ya, ya. awalnya Dari awal dari anggrek ya. masih bajang lah, masih bajang, masih kuliah. Kira-kira tahun berapa itu Pak Kadek? Kira Masih ingat ya? iya tahun 80-an itu, tahun 80-an. Tahun Karena 80-an. saya kuliah kan di sastra itu tahun 80 deh. Iya. Tahun 80. Saya Mungkin- masih anak-anak. Iya, mungkin masih bayi mungkin. Iya, iya, iya. Masih bayi mungkin gitu ya. Iya. Waktu itu. Nah, terus Pak Kadek itu pertama sekali merawat bonsai, apakah beli bahan bonsai apa mencari dengan teman-teman? Waktu itu mencari deh. Oh, mencari, makanya ada teman di sastra itu ya, Ide Bagus Lantit namanya. Ah. Kadang-kadang kalau pulang ke Singaraja dia ikut ke sana nuluh tukat dari berburu dah ke alam gitu. Iya, Wih, iya. berburu ke alam gitu. Kadang-kadang ya kalau punya uang, kadang-kadang beli bakalan begitu ya. Pada masa itu memang sudah ada yang jual bakalan. Ada teman-teman Oh. ya dari daerah, ada pemburu istilahnya itu, pemburu bonsai. Kadang-kadang ya menjual bakalannya itu, kadang-kadang dijual. Tapi itu udah lama deh, tahun 80, mungkin tahun 90-an itu deh. Baru ada yang jual-jual bakalan. Pada saat itu bakalan tanaman itu kira-kira apa saja? Apakah seperti sekarang sudah ada sentigi, sudah ada seng simbol seperti itu kan? Oh, belum. Pohon-pohon dari Ya, luar itu. belum ya, belum. Kira-kira tanaman apa saja yang Pohon, waktu itu apa namanya pilihan dari Pak Kadek? Ya pada waktu paling itu kalau istilahnya bunut itu deh. Kalau sekarang kan ibrik ya, dibilang ibrik. Paling banyak ada bunut, bustam, dan apa landepan yang modal-modal itu sisir kaliage itu ya, modal-modal itulah. Kalau tanaman luar itu belum ada deh. Kadang-kadang ini dah yang istilahnya Korea, dola itu saya kan awalnya dapat di Pak Tawi nih. Oh gitu. Ya, awalnya dapat di Pak Tawi. Pak Tawi itu dari Den
di Denpasar Di ya, Denpasar. buka stand Oh, stand gitu. gini dia di Iya, daerah iya. Renon kalau nggak salah. Nah, kita ingin ya tahu lah pengalaman Pak Ade. Hmm. Dalam hal merawat Pak Ade. Hmm. Saya lihat dari tanaman yang Pak Ade pelihara di sini sudah semuanya jadi. Tentunya itu prosesnya lama Pak Ade ya. Iya, iya. Dari tahun 80-an sekarang sampai tahun 2022. Hmm. Berapa tahun itu Pak Ade? Ya cukup lama lah, Ya, cukup lama. sekitar Mungkin 40-an ya. Iya, mungkin sekitar ya di 40 atas tahun. 30 tahun dah. 30 tahun, Ah. 30 sampai 40 Iya. tahun. Nah, itu adalah proses yang sangat lama. Hmm. Tentunya sahabat bonsai bisa membayangkan bagaimana pohon-pohon yang lama itu bisa jadi seperti sekarang. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya tentang bagaimana merawat bonsai Pak Ade. Sehingga kalau mungkin kita ya, saya sebagai pemula kan pasti sering terjadi kegagalan. Ya, kegagalan itu biasanya bagaimana di awal membawa bahan itu, kemudian menanam dan sering mati. Nah, itu yang sering terjadi pada saat pemula. Kira-kira Pak Ade itu mengambil bahan dari alam, kemudian menghidupkan di rumah. Bagaimana prosesnya bisa hidup seperti saat ini? Apakah itu prosesnya gampang atau pernah gagal? Ya pernah aja deh, pasti pernah gagal deh. Terutama kan pada waktu itu yang sering gagalnya kan jenis asem. Nah, serut kalau dulu ya, Iya. serut pungut itu ya. Kalau dulu kan itu yang paling sering gagal, paling sering gagal. Tapi yang kalau model jenis-jenis ipre, nah pikus lah kan gampang sekali hidupnya. Kadang-kadang kalau saya tuh begitu dapat bisa langsung ditanam di pot deh. Kalau sekarang kan bisa di ground orang ya. Kalau saya dulu itu langsung ditanam di pot. Nggak pernah nge-ground lagi. Mungkin sampai sekarang itu makanya dia agak kecil tapi tua dia deh. Karena tidak pernah nge-ground saya itu. Langsung ditanam di pot. Nah, kegagalan itu biasanya kan seru, tapi karena dari pengalaman itu akhirnya jaranglah gagal untuk ini hidup bonsai itu. Ya, bolehkah minta rumusnya ya, caranya biar surut itu biasanya kan yang menjadi masalah udah hidup tunasnya sedikit, kemudian lama-kelamaan mati ya, layu mati. Ya, Nah, kira-kira bagaimana biar menjaga tetap tunasnya hidup dan bisa hidup ya? Ya menurut saya. Karena lihat kalau sudah banyak tunas, serutnya kan udah gampang, dah selanjutnya kan bisa tinggal melanjutkan saja. Tapi memulai tunasnya itu kadang-kadang kan sering di PHP-in ya. Sering di PHP-in, kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati itu. Ya betul. Ya. Kalau menurut saya kalau serut itu biasanya kan itu begitu dapat bahannya itu langsung ditanam di tempat teduh biasanya langsung diserobong. Ya begitu mungkin kalau sudah tumbuh terubus itu mungkin sekian senti panjangnya, janganlah dulu dikasih panas itu biasanya kalau saya, pengalaman saya. Begitu agak kuat, agak wayah isinya cabang atau ranting itu baru mungkin dikasih panas, itu aja mungkin menurut saya. Kalau serut kalau serut itu dah prosesnya berarti baru ngambil dari alam, kemudian ditanam, disungkup dengan plastik dan ditaruh di tempat teduh ya biar sampai panjang dah dulu. Bagaimana penyiramannya? Apakah disiram setiap hari atau mungkin sekali aja disiram terus sampai tunasnya banyak, baru dibuka, baru disiram lagi? Tiap hari deh. Kalau saya tuh pengalamannya tiap hari disiram. Berarti diikat dengan tali plastik atau pada saat nyiram ikatannya itu dibuka? Enggak, langsung aja di cuppingnya aja disiram, itu nanti kan penguapannya kan ke sana dia deh. Gitu. Enggak usah dibuka lagi selingkupnya tuh. Itu biasanya kalau saya, pengalaman saya. Mungkin enggak tahu juga teman-teman lainnya gitu ya. Karena pengalaman Pak Ade itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena kalau pengalaman orang lain dipakai untuk kita sendiri pasti akan berhasil. Kemungkinannya pasti 90%. Dibandingkan kita tidak pernah tahu sama sekali. Betul. Itu sahabat bonsai. Dan kemudian yang berikutnya bagaimana merawat untuk keseharian, untuk rutinitasnya setiap minggu. Bagaimana caranya merawat dari segi penyiraman, terus pemupukan, penggunaan media, berapa berapa bulan sekali ganti, itu kira-kira bagaimana? Ya kalau saya masalah penyiraman kan harus setiap hari.
harus tiap hari disiram Berapa karena kali? ya kalau saya cukup satu kali aja, Satu kali, mungkin pagi atau sore biasanya gitu. Oke. Kalau nggak sempat sore, saya siram pagi. Karena media daripada bonsai itu kan sedikit ya. Kalau mungkin sehari aja nggak dapat air itu pasti layu dia deh biasanya. Masalah pergantian media itu biasanya saya lihat gininya di tanamannya. Kalau memang sudah agak daunnya mungkin agak menguning, itu mungkin perkembangannya kurang bagus, nah, mungkin harus diganti medianya. Dan biasanya itu dah pencukuran akar, itu peremajaan akarnya itu dicukur dah akarnya itu. Nah, baru diganti medianya, itu aja deh, biasanya kalau pengalaman saya gitu. Ya, berarti media itu diganti pada saat melihat situasi daun menguning. Ya, agak kurang berkembang lah ya, agak kurang berkembang lah. Apa setiap tanaman itu pergantian medianya itu di bulan yang sama, artinya jumlah bulannya sama, mungkin berapa bulan baru diganti, atau patokannya hanya daunnya saja? Iya, kalau saya tuh daunnya, tapi kadang-kadang kan masing-masing tanaman itu punya sifat berbeda juga kadang-kadang. Anggaplah seperti sekarang ini, seperti sancang ini kan rasanya 3 bulan 4 bulan tuh harus sudah ganti media loh. Kalau mungkin lebih dari 4 atau 3 bulan nggak diganti medianya, coba dicabut tuh akar serabuknya udah penuh udah terangkat jadi tanaman dari pot itu. Ada efeknya di daun kuning ya? Iya, ada, pasti ada dia. Ada. Karena mungkin kekurangan lah mungkin ini. Kekurangan mengambil makanan, mungkin dari media. Dari karena media tidak ada zat yang Ya. bisa dibutuhkan untuk diambil nutrisinya. Ya, betul. Ya. Nah, itu sahabat bonsai. Dan kemudian pemupukan. Nah, ini masalah pemupukan. Kalau pemupukan kan relatif ya, setiap pembonsai mempunyai cara yang berbeda dengan merek yang berbeda. Kira-kira Pak Kadek di sini bagaimana pemupukan ketika menggunakan media, ketika digunakan setiap berapa kali seminggu, kira-kira pupuk apa yang dipakai? Itu bisa dibagi pengalamannya. Ya, kalau saya kadang-kadang tergantung ini deh. Kadang-kadang bisa saya pakai Dekastar, bisa pakai Osmokop. Kadang-kadang kalau sekarang karena pengalaman teman juga saya pakai NPK DGW itu lagi deh sekarang. Mungkin ya agak murah lah dikit ya. Agak murah dikit itu sekarang saya pakai coba. Karena menurut bagaimana hasilnya? Bagus. Lumayan. Karena saya lihat di teman. Subur-subur sekali dah ini tanamannya. Saya tanya pakai apa? Nah, dia bilang gitu, ya saya coba NPK DGW itu. NPK DGW ya, ini mungkin sebagai rekomendasi sahabat bonsai ya, mungkin bisa cocok coba di rumah apa yang digunakan pupuknya. Siapa tahu ya, karena dilihat dari kalau di Bali Utara kan iklimnya tropis, siapa tahu mempunyai iklim yang sama dengan penggunaan pupuk yang sama yang dibilang tadi NPK DGW ya, bisa jadi tambah subur gininya tanamannya. Nah, murah sekali. Dan yang terpenting itu murah sekali ya, karena ini perawatannya kan jangka waktunya lama ya, terus menerus, tidak hanya sekali mengasih pupuk untuk seterusnya gitu, tetapi ini digunakan setiap berapa kali, Pak? Kalau saya paling-paling kalau pupuk itu deh bisa 2 bulan. Ya, setiap 2 bulan ya. Ya, 2 bulan kadang-kadang itu dah. Apakah menggunakan pupuk cair selain pupuk? Ya, kadang-kadang saya pakai deh. Kadang-kadang itu dah vitamin B itu ya, vitamin B kadang-kadang bisa pakai atonik, kadang-kadang macam-macam saya coba, saya nyoba itu aja deh ya. Kita sebagai pembonsai kan harus sering-sering bereksperimen ya, karena dengan kita mencari tahu sendiri apa yang cocok untuk tanaman kita, dan itu sudah bagus ya, sudah rasa cukup bagus, apalagi dengan harga yang terjangkau, kepuasan kita ya, karena melihat tanaman bagus, harganya terjangkau. Nah, itu bisa jadi rekomendasi sahabat bonsai di rumah untuk menggunakan pupuk yang sama gitu ya. Kalau Osmokop dan Dekastar digunakan bersamaan dengan media apa di atasnya? Di atasnya ya. Ya, berarti ditabur ya di atasnya. Ya, kalau NPK ditanam ya deh.
ditanam dikit. Oh iya. Nah, ditanam biasanya. Nah, itu ya sahabat bonsai. Kalau untuk penggunaan NPK DGW bisa ditanam di dalam media. Iya, Dan kalau iya. penggunaan osmokot, ya penggunaan osmokot bisa ditaburkan di Kalau atas saya permukaan. pengalaman saya nggak tahu Iya. teman-teman lain kan Ya, gitu ya. karena setiap Hmm. setiap orang kan mempunyai cara yang berbeda Ya. ya. Tetapi caranya Pak Kadek Arta di sini dengan model seperti itu ternyata tanaman-tanaman yang saya lihat kan banyak sekali yang subur ya. Tidak ada yang kelihatan apa namanya layu, kelihatan daunnya kusam gitu, sehingga itu menandakan apa yang dilakukan oleh Pak Kadek Arta berhasil ya. Karena itu melalui proses yang sudah sering dilakukan, Iya. otomatis kan tahu kan. Nah, bagaimana apa yang digunakan. Nah, kemudian untuk tanaman yang ada di sini apakah semuanya bersamaan, apa mungkin ada yang sudah dari tahun 80, mungkin sudah ada yang apa namanya ya, yang sudah yang setengah jadi Pak De Arte beli, atau Iya. atau memang semuanya itu sudah barang yang sudah lama dipelihara. Ya sudah. Kalau barang saya ini semuanya dari nol deh. Dari nol, mungkin dari setekan, dari mencari sendiri, dan paling-paling cari beli bakalan gitu. Ya. Cuma itu aja ya. Berarti Pak Kadek sendiri Ya. yang apa namanya itu yang memprogram ya, dari bakalan ditanam, kemudian sudah tumbuh Ya. tunas, kemudian sudah tumbuh tunas, kemudian diarahkan percabangannya, kemudian apa namanya sampai menjadi matang seperti ini dilakukan oleh Pak Kadek Ya, sendiri sendiri, ya, tanpa trainer. Tetapi Pak Kadek dengar-dengar nih katanya Pak Kadek membantu teman-teman untuk mentraining pohon-pohon teman-teman, benar seperti itu ada? Enggak sih sebenarnya, tapi kalau itu udah kadang-kadang dipanggil sama temen, karena temen terpaksa itu yang kasih. Bahkan saya bukan tukang trainer ya, bukan trainer gitu ya. Tapi karena temen minta bantuan ya, saya datang ke sana kayak gitu ya, paling-paling sebisa saya lah gitu. Tapi dilihat dari, nah saya sebagai pemula ya, mungkin hanya bisa melihat saja, dilihat dari apa yang Pak Kadek lakukan di sini, semuanya saya lihat apa namanya bagus-bagus sekali. Sudah artinya ya, walaupun itu perkembangan bonsai itu tidak pernah berhenti belajar ya, walaupun sudah jadi tetap akan terus diprogram ya, tidak pernah berhenti. Ya, Kalau bonsai itu berhenti dicukur itu akhirnya kan tidak kelihatan ya, bonsai ya. Makanya dikatakan belajar bonsai itu tidak pernah berhenti ya. Tidak sepanjang hayat kita belajar bonsai. Makanya ini kadang-kadang orang bilang karya seni yang tidak pernah selesai. Iya, itu Kalau benar saya ini sekali ya. Pak Ade Arte. Ya.